untuk menyatakan berhenti. Di antaranya bapakku. Mana salah tak? Naon balik? Zero to hero. Jadi semua orang bisa jadi hebat. Film ini mengatakan itu. Dari yang bukan siapa-siapa sehingga biografi yang saya baca ini menjadi seseorang yang luar biasa. Ini misi one way ticket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di podcast Secret Story. Dan teman-teman, seperti yang kita tahu ya, Indonesia menyimpan banyak sejarah tentang sejumlah pertempuran baik sebelum Indonesia merdeka maupun sesudah Indonesia merdeka. Beberapa di antaranya sudah difilmkan ya, seperti Cut Nyadin, Serangan Fajar, Janur Kuning, Kadet 1947 dan lain-lain yang diangkat dari kisah nyata. Terbaru untuk 2025 ini, salah satu film yang bakal tayang adalah film Believe yang diangkat dari kisah nyata berlatar belakang penerjunan anggota TNI dalam hal anggota Kopasanda atau sekarang dikenal dengan Kopassus di Timor Leste tahun 1975. Tidak mudah membuat film berlatar belakang perang atau militer, apalagi peristiwa terjadi di era 70 sampai 80-an karena sudah pasti banyak sekali perubahan yang terjadi ya. Bagaimana tantangan, kesulitan di set, peralatan, dan kisah lain dalam pembuatan film ini. Telah bergabung bersama kami produser film Believe, Bu Ayi dan Kapten Rizal dari Kopassus. Terima kasih Bu Ayi dan Pak Rizal sudah mau bergabung di studio kami hari ini. Sama-sama. Oke, baik. Sebelum kita berbicara lebih banyak lagi ya, Bu Ayi, mungkin saya dan teman-teman podcast mau tahu nih, terinspirasi dari mana untuk membuat film ini? Karena dari riset kita ya, film bertemakan sejarah atau militer itu kan lumayan rumit, apalagi pertempuran di era 70 atau tahun 80-an karena kelengkapan dari aksesorisnya mungkin seperti itu pasti sulit. Silakan Bu Ayi. Oke. Terima kasih ya untuk boleh bergabung di podcast ini. Sama-sama Ibu. Sangat senang bisa diundang di sini. Sebetulnya saya mesti juga agak meluruskan bahwa ini tuh bukan terkait langsung dengan sejarahnya itu ya. Tapi ini adalah sebuah film laga yang berlatar belakang perang. Ya. Kebetulan perangnya memang kalau perang di kita tuh ngambilnya memang sejarah dan diambil dari terinspirasi, kalau kita bilangnya terinspirasi dari sebuah momen. Kebetulan di tahun 75, kemudian ada momen 75, 80-an, 90-an. Jadi ada secara periodik kita jadikan sebuah cerita. Nah, terinspirasinya dari mana? Kita membaca sebuah buku sih sebetulnya ya. Ini ada buku. Jadi film ini titik beratnya adalah hubungan antara ayah dan anak. Dan agak jarang di mana ayah dan anak ini mengalami sebuah perang yang sama dengan periode yang berbeda. Jadi itu yang kita jadikan cerita dasar. Bahwa ini adalah sebuah film laga dengan memperlihatkan hubungan antara ayah dan anak dalam sebuah perang yang kita namakan perangnya sama gitu loh. Jadi secara sejarahnya perang itu memang ada. Kira-kira itu. Baik. Berarti memang ini set timelinenya ada 3 periode waktu gitu ya Bu ya? Yang berbeda. Kalau secara runutan ya tahun 75, 80, 95 dan 99. Ya, kan 99 ya. Nah, tapi Bu Ayi bagaimana bisa meramu cerita Believe ini yang kita tahu mungkin di luar sana banyak komentar ya tentang inspirasi perang yang dimasukkan dalam Believe ini. Gimana Ibu bisa meramu dalam film ini, Bu? Kalau meramu itu ini adalah kerja tim. Jadi kita memang ada tim penulisan yang kuat dan tentunya pada saat
mungkin aku cerita dulu prosesnya. Pada saat beride ini ada satu buku sih, itu buku Belief ya sebetulnya. Buku dari situ kemudian kita izin kepada orang yang ada di biografi ini ya. Terus beliau sekarang sedang berada di satu posisi yang sangat baik untuk bisa mendukung proses ini. Jadi kita minta izin sekaligus minta dukungan dalam artian untuk bisa mengarahkan dan bersambut baik. Jadi dari mulai penceritaan awal itu kita sudah ada diskusi. Karena terus terang walaupun itu sebagai latar belakang, tapi kan day by day-nya terlihat. Dari mulai prosedurnya sangat militer. Dan itu memang butuh dari awal konsep-konsep, dari logiknya, dari dari prosedur itu harus dimasukkan. Nah, ini tim ini menjadi sebuah kesatuan. Jadi dari tim sineas ya, penulis skenario di sini dari awal sudah berkonsultasi kepada pihak TNI. Dalam artian bukan mereka membatasi, tetapi justru mereka membantu untuk mendapatkan film perang yang betul. Karena setahu saya sih ya, untuk film perang yang terbuka ini belum ada. Saya besar dengan film si Temon itu waktu itu Janur Kuning. Janur Kuning kan dramanya yang banyak. Kemudian kebetulan kemarin saya dan direktur saya membuat sebuah film yang tadi sebutkan Kadet 1947. Itu juga kalau bisa dipersentasekan 30% ada perjuangan, kemudian selebihnya adalah drama. Sekarang bagaimana itu bisa meng-create menjadi sebuah film perang dengan fighting, dengan sesuatu yang terbuka, dengan senjata, dibutuhkan adanya kolaborasi tentunya dengan mereka yang terlibat langsung. Hari-harinya memang ada di situ, cara mempergunakan senjata, ledakan, kemudian menelusur bagaimana posisi sampai menelusur bagaimana posisi pesawat itu sebetulnya pada saat diterbangkan di tahun 1975. Jadi ini bukan hanya keterlibatan dari komando yang tadi disebutkan, tetapi juga seluruh angkatan. Di TNI-nya pun awal tuh ya 75 Kostrat ya. 75 Kostrat. Jadi pendampingan ini sampai kepada detail-detail, misalnya atribut, kemudian pangkat gitu. Nah itu kira-kira jadi dari adanya inspirasi, kita kan baca-baca ya, mungkin saya ketagihan juga yang membuat film bertema perjuangan Tapi sekarang mindsetnya agak digeser menjadi sebuah film laga. Kayaknya belum ada gitu. Jadi kalaupun jadi ini nanti film akan menjadi referensi bagi banyak pihak. Selain entertainment juga referensi, mungkin juga ada tentara kali yang belum masuk ke daerah perjuangan bisa melihat bahwa sesungguhnya seperti itu terjadinya. Nah, baik Bu, kan tadi dijelaskan juga ya oleh Bu Ai bahwa prosedurnya itu kan berarti dari militer, secara militer gitu kan. Nah, mungkin dalam hal ini bagaimana Pak Rizal melakukan pengarahan terhadap aktor yang memerankan tokoh dalam film Belief ini, terutama mungkin beberapa aktor mungkin masih awam ya Bu ya Pak ya dengan dunia militer. Apakah Bapak memiliki strategi untuk itu? Mungkin ada bahasa yang dipakai, bahasa atau komando yang dipakai seperti apa Pak? Jadi ketika saya mendukung film ini, di titik beratnya adalah prosedur yang di TNI lakukan dengan yang di film itu sesuai. Jadi tidak melenceng dari seperti terjun, menembak, atau segalanya taktik, itu semua seperti yang dilakukan militer. Cuma kan berbedanya yang militer sekarang ini upgrade, berbeda dengan yang militer yang saya harus mencari referensi tahun 75, perang 95, terus 99. Memang mereka untuk artis sendiri melaksanakan bootcamp tuh 2 minggu ya sebelum main. Sebetulnya enggak, kita ada bootcamp nggak sih? Ada bootcamp nggak ya? Ada ya, ada 2 minggu bootcamp, cukup singkat sih ya. Tapi saat pelaksanaan
sendiri kita ada 2 tim. Jadi tim pertama itu di military checkpoint, jadi untuk mengecek ke otentikan perlengkapan segala macam. Nah, kebetulan tim saya ini yang untuk taktiknya. Memang kita bekerja keras begitu dari pihak film. Ini besok adegannya gini kan. Kita kan tidak diajak dari awal. Jadi untuk merencanakan itu malam dibriefingkan, saya dengan tim yang dari militer kita drill siapa jadi siapa, kita pegangkan satu-satu. Nanti kita peragakan, mereka melihat. Nah, jadi yang banyak koreksi memang di saat gerakan mereka tidak begitu ini, tapi saat pembawaan senjata atau apa yang harus sampai yang harus berulang-ulang kan. Berarti jadi sampai detailnya juga sampai detail. Karena kan untuk mereka tidak ada sebagian ada yang tidak biasa pegang senjata. Betul. Ya mungkin perlu di-mention di sini ya. Saya adalah orang yang biasa sebagai satuan khusus, jadi melihat bahwa ini timnya sangat kuat sehingga kita melakukan persiapan 45 hari. Itu nggak biasa sih di movie ya, untuk film besar 45 hari, tetapi bisa. Karena apa? Ini tadi ada bantuan. Jadi sesungguhnya kita nggak membedakan bahwa ini adalah tim TNI, ini adalah tim dari produksi film, enggak. Mereka sudah melebur. Setiap kalau di film tuh ada yang namanya head of department, jadi head HOD-nya. Nanti di bawah situ udah ada nih dari tim militer untuk mensinkronisasi. Karena waktunya memang nggak terlalu panjang. Sebelum nanti masuk ke syutingan, itu mereka cek lagi. Ini benar nggak sih? Ini sampai sabuk-sabuknya segala macam itu dicek lagi. Kalau Pak Rizal kita lebih pada taktis ya. Jadi salah nih kalau ini nembaknya salah nih. Bukan begini nih membawa senjatanya. Walaupun kita sudah dilatih ya, misalnya aktor-aktor ini sudah dilatih, tapi tetap saja pada saat masuk ke lokasi kadang ada sesuatu yang berbeda. Dan kemudian kalau di atas kertas dan di lapangan tentu ada hal yang berbeda ya. Nah itu kita meetingkan lagi nih. Oh ini berarti gerakan merayapnya nggak begini nih, gitu loh. Padahal di atas kertas ini harusnya secara lapangan seperti ini, tapi ternyata kenyataan tahu-tahu hujan, tahu-tahu apa ya? Karena kita syuting cuma 38 hari ya. Kita sangat efisien sih. Nah di situ semua memang harus siap pada posisinya masing-masing. Kalau yang ini yang taktis, kemudian ada juga yang bagian wardrobe ya. Military checkpoint itu mereka masuk loh sebagai anggota wardrobe. Jadi nanti memang yang nempel, kemudian yang nempel apa sih? Yang nempel pangkat, nama, kepangkatan itu atribut wing itu ada di situ. Jadi masing-masing sudah pada posisinya. Kalau yang mendirect, tentu saja yang mendirect adalah director. Jadi HOD akan menjadi kepalanya. Tetapi konsultasi di dalamnya adalah dari masing-masing ada tim dari militer. Jadi cakep banget deh kemarin. Berarti bisa sampai per aktor tuh diarahin juga gitu, Pak? Misalkan kita menyerbu 5 orang. Nanti dari pihak militer gerakan dulu 5 orang. Ini sebagai siapa? Kasih demonstrasi ikutin, dulu ini, gitu ya. Nanti setelah main ya nyoba dulu sekali. Oh ini nanti kita arahkan lagi sebelum pengambilan gambar itu. Ini tangannya jangan begini, ini begini. Cara ngelepas magazen pengen cepat seperti ini. Jadi memang agak lumayan kerja keras. Walaupun sebetulnya kita juga udah punya video board ya. Jadi kita bikin sebetulnya koreonya. Tapi sekali lagi bahwa di lapangan kadang-kadang ada sesuatu dan ya belum tentu semuanya secara otomatis melakukan hal yang sama karena memang bukan kebiasaannya. Yang, kalau tentara mah digituin udah langsung tembak dia udah tahu hari-hari. Kalau ini kan enggak, jadi harus diingatkan gitu. Oke, tapi Bu butuh berapa lama nih Bu untuk casting untuk karakternya ini Bu atau aktornya? Apakah ada kesulitan Bu dalam memilih aktor-aktornya? Udah tahu siapa yang mau diambil. Enggak bukan ya. Kadang-kadang kita punya feeling lah siapa ya. Tapi tetap kita mengajukan beberapa cast pemilihannya. Jadi dari mulai membaca ceritanya itu ya. Sebetulnya saya membaca bulan apa ya, Juni, Juli tuh. Oke, let's go.
kita membuat sesuatu gitu ya. Itu sangat pendek sih waktunya. Kemudian casting itu ya sekitar 45 2 bulan sebelumnya. 2 bulan sebelumnya tapi saya punya ancer-ancer kira-kira siapa, dan ini kan tim ya. Pada saat membuat skrip tuh saya sudah mengatakan kira-kira kalau anak ini gimana jadinya di situ. Kita diskusi dengan director. Saya punya 2 director ya di sini. Kayaknya sepakat sih. Karena apa? Sekarang ya SDM atau cast di movie itu kita suka rebutan loh gitu ya kan. Tetapi saya sudah punya sesuatu di bayangan dan director menyetujui pada saat kemudian casting director menanyakan schedule bisa masuk. Bisa masuk, dan pada saat di cast memang cocok. Kenapa? Karena satu nih cast ini yang main castnya dia cepat mengadaptasi gerakan-gerakan koreo koreo yang ini cepat. Dia bisa menurunkan berat badannya sebulan itu 13 kilo. Nggak bagus juga sih ya untuk kesehatan. Cukup cepat sih itu. Tetapi bisa memperlihatkan bagaimana komitmen dia terhadap film ini. Sambil berjalannya film selama 38 makin kurus gitu. Karena apa? Dia dituntut untuk menjalani 4 periode. Dan muka case ini tuh bisa mengikuti periode-periode tersebut, cocok gitu sampai akhirnya dia jadi terakhir apa masih kapten ya, sampai kapten di situ. Jadi dari dia SMA, SMA habis itu setelah lulus Taruna, lulus Taruna, habis itu masuk komando. Ya itu jadi pemilihannya seperti itu. Yang lain-lain kayaknya cepat juga merapat. Yang jadi Dedi itu kita cukup susah sih mencari sana sini 3 hari menjelang kita membuat teaser baru ketemu tuh. Ada Wafda ya. Kalau tadi kan Ajil Dito yang awal Wafda. Kebetulan kalau Wafda saya cukup dekat ya, jadi kita sama-sama saling tahu lah kemampuan gitu, dan kita bisa mengandalkan dia. Berarti cukup waktunya juga berarti cukup singkat ya Bu ya untuk membentuk setiap aktor. Membentuk tim, membentuk aktor, membentuk tim produksi, membentuk aktor. Tapi kita nggak mengalami terlalu, maksudnya ya masalah ada lah ya, masalah ada, tetapi tidak jadi meledak, enggak, karena masalah tuh pasti ada di lapangan. Tapi terkendali semuanya karena semuanya tahu bahwa mereka akan berkarya. Di sini tuh yang kita tawarkan adalah lu mau nggak berkarya, karena jarang sekali ada film seperti ini. Betul. Jadi mungkin 4 tahun sekali. Tapi saya lihat sih sekarang kayaknya teman-teman udah mulai banyak nih membuat film-film perjuangan. Jadi oke ya, pada saat kemarin saya bikin yang satu lagi itu yang si Kadet itu ya baru sendiri ya kan kemarin. Baru itu tapi sekarang kayaknya didorong orang-orang untuk bisa mengetahui sejarah. Gitu. Betul. Oke. Tadi kan kita bicara aktor sipil itu masuk ke perfilman yang bertema belakang itu militer gitu ya. Nah sekarang sebaliknya bagaimana mengarahkan untuk anggota dari Kopassus dalam ini ada yang berakting juga atau hanya mengarahkan aja nih Pak? Ini acting. Yang sebelah saya juga acting juga. Nah itu gimana? Apakah dapat kursus juga untuk bisa acting nih on cam atau gimana? Kebetulan nggak ada sih, cuma ditunjuk. Jadi ini ya, kebetulan saya kan waktu itu kan banyak mengarahkan taktikal. Saya cuma main sekali aja jadi jam master. Karena kan saya melatihkan talentnya artisnya untuk melaksanakan ada namanya airlift mobut, jadi mobilisasi udara menggunakan heli. Jadi dia memang tidak sebagian tentara pernah melaksanakan itu kan hanya bagian tentara-tentara yang punya kemampuan khusus. Nah dia kita ngelatihkan. Untungnya dia mau pas hujan-hujan itu latihan, jam 8 keluar dari heli, habis itu besoknya main. Saya coba dulu di tempat, dia keluar, saya coba sampai tinggi, dia loncat 2 meter, saya tanya, aman katanya kan. Saat itu saya tidak berpikir, mungkin kalau saat itu dia ankle atau gimana, kendalanya bisa panjang, tapi saya itu hanya biar keberanian dia tumbuh, karena di
tempat syuting sebenarnya batu semua. Kalau pas di tempat syutingnya agak pendek, tapi pas saat saya latihkan seperti itu dia oke. Jadi karena saya ngelatihkan ya udah, ini jam masternya siapa? Ya udah main aja masuk juga. Maksudnya tapi dipilih ya. Pertama adalah pemilihan pasukan yang mukanya sesuai dengan zamannya. Oh itu dipilih juga dipilih nggak? Kayaknya dulu nggak ada yang putih, nggak ada yang apa, itu kan mesti dipilih ya. Walau muka, tempat dan juga gestur. Gestur. Jadi director ini melakukan dua pengarahan. Kalau mereka kan sebetulnya secara natural. Kecuali kalau misalnya udah lihat teasernya yang di pesawat itu yang suruh goyang ya goyang juga gitu loh, goyang ya. Itulah ya. Tapi secara gestur mereka udah dapat. Jadi kalau tantangannya tapi dilatih juga sih. Tentara-tentara ini pun dilatih masuk juga ke pelatihan. Dilatih koreo. Walaupun mereka bisa nembak, bisa apa, tapi kalau misalnya disuruh koreo perkelahian ya mereka belajar juga. Jadi mix. Mentok kalau udah dikasih dialog bingung apa. Nah, kalau dikasih dialog itu pusing. Kalau kasih dialog itu pusing. Masih bingung kalau dikasih dialog ya suka. Karena memang nggak terlatih untuk menghafalkan. Dan sound ya, VO-nya dia, voice, jadi apa ya, dari percakapannya ya, conversation-nya ya, kadang-kadang kaku atau apa gitu. Kalau gerakan tapi percakapan gerakan sehari-hari ya. Jadi berarti mix ya Bu ya. Mix. Nah kalau misalnya untuk adegan pertempuran itu apakah aktor menggunakan senjata betulan atau mendapatkan bisa kursus juga Bu untuk menggunakan senjata atau gimana? Kebetulan kita mendapat dukungan namanya munisi hampa. Jadi munisi hampa itu ledakan semua sama dengan yang asli, tapi pelurunya tidak keluar. Jadi dia bisa merasakan real pertempuran sebetulnya, hanya munisinya tidak keluar aja. Jadi tapi senjatanya benar. Senjatanya benar. Feelnya mereka sudah seperti asli, hentakan, kelongsong keluar, bunyi letusan. Mereka dapat karena kita ada munisi hampa itu yang buat latihan. Dan ini film yang ada sekitar 140 senjata asli. Nggak ada tuh film yang lain. Wah, berarti ini banyak ya Bu ya senjata asli. Ya, dan senjatanya kan berbeda-beda. Per periode. Ya. Berarti jenis-jenisnya itu sebagian senjata yang tahun 75 kan sudah tidak dipakai. Nah, itu tugasnya kita yang nyari. Seperti stand, G3 atau apa, monster, itu kan senjata-senjata yang lama. Itu masih ada berarti? Kebetulan di TNI masih ada. Kita pakai sebagian. Kalau yang kesini kan senjata sudah jenis-jenis modern. Sudah beda. Kan? Ya, makanya itu yang saya bilang bahwa film ini selain entertain, dia bisa menjadi sebuah acuan. Ya ini misalnya nih di sini nih tuh kita bikin pola si anggur daun anggur. Loreng anggur di tahun 1975 lorengnya seperti ini. Gini. Ya. Ini juga ada ransel semua seperti itu. Ada sebagian yang bikin seperti loreng ini kan udah diproduksi nyari susah. Hanya kita bikin. Nah, kalau Kopel ini memang tahunnya itu. Ya, ini memang itu ya betul. Kopel, Tas Magasen tahunnya ini, ransel mungkin agak kesini lah, tapi ransel ini memang dari tahun 75 ke sini nggak begitu beda, cuma bahannya aja. Yang tahun 75 bahannya masih seperti ini. Jadi sebetulnya kita menjaga otentifikasi. Betul. Jadi otentik, dengan merasa otentik kita mengajak semua itu masuk ke dalam suasana laga itu, perang itu gitu. Jadi semoga ya, kita berharap bahwa semoga apa yang kita tampilkan di layar itu bisa terasakan oleh semua penonton. Tapi beliau ya kita ajak juga waktu sound mixing gitu, ding gitu, kayak gua masuk ke perang. Gitu. Bersyukur ya, ini tentara aja bilang begitu, ini berasa. Kok bilangnya tentara? Benar tentara kan? Tentara. Berasa ya. Berasa. Jadi yang diharapkan itu begitu mungkin kita ada veteran mantan Seroja, begitu ngelihat
kan mungkin Bu ini perangnya tidak seperti ini, perlengkapannya tidak seperti ini ya. Iya. Kita diharapkan mereka ngeliat tuh dia teringat. Oh iya gitu iya, ya. Dulu saya seperti ini. Sampai bukan perlengkapan aja Bu. Sampai ke tempat aja. Tempat juga ya. Sampai kita meskipun tempatnya bukan di tempat asli tapi kita nyari dan setting dibikin seperti. Kita ada 10 lokasi sih. 10 lokasi. Ada 10 lokasi jadi berapa kota ya? 4 ya. 1 2 3 4 5 kali. 5 kota. Ya jadi dengan kru 300-an ya, tiap harinya. Karena memang besar ya. Kita bisa bilang lah ini film laga terbesar. Film laga perang terbesar. Ya saya nggak suka sih selalu bilang terbesar apa. So, konotasinya apa untuk bisa menarik hati penonton? Enggak. Tapi semoga ini dengan apa yang sedang kita lakukan, yang sudah kita lakukan itu bisa memberikan sesuatu yang baik sehingga impactnya penonton bisa merasakan. Dan bisa banyak yang datang ke bioskop karena ini adalah sejarah juga sih. Iya. Bagian dari sejarah. Ya, bagian dari sejarah. Karena kan tidak setiap tahun ya Bu ya ada film yang latar belakangnya militer, maksudnya yang benar-benar sedetail itu. Ya, benar-benar sedetail ini. Benar-benar sedetail. Jadi sinkronisasi emang diperlukan ya. Gitu. Berarti kalau misalkan untuk film ini nanti Bu, apakah nanti ada dimasukkan dramanya karena misalnya tadi kan plotnya lebih kepada hubungan ayah dan anak. Berarti ada juga. Ada ya kalau kita kalau gini di atas kertas biasa kita kalau sedang merencanakan berapa persen bahasa yang gampang ya dipahami orang laganya berapa persen 70%, dramanya 30%. Tapi pada saat film itu jadi ternyata semuanya berjalan. Sehingga tidak lagi dirasakan orang bahwa actionnya 70%, semua udah berbaur sehingga membuat sebuah perasaan yang berbeda pada saat keluar. Ada action, tapi dia mendapatkan sesuatu juga. Ada pembelajaran di situ. Saya nggak ingin mengarahkan, tetapi biasanya setiap kita mau membuat sebuah karya, kita akan menempatkan target. Penonton itu akan merasakan apa sih? Dan itu hampir sama ternyata semua yang dirasakan. Jadi bukan 30-70% lagi. Karena ini udah menjadi sebuah plot. Dia nangis, tentara nangis. Gue bilang kan ini film action, tapi nangis gitu loh. Terus kemarin juga sih Pak, tapi nangis. Jadi ini film drama kah atau film apakah? Penonton sendiri nanti yang bisa mengukur ya. Mengukur betul. Ya karena sekarang ya kalau promo tuh selalu bilangnya pada nangis, pada ketakutan. Itu tuh sebenarnya pengennya feeling sebetulnya, feeling yang dikeluarkannya itu apa gitu. Jadi tapi kalau yang saya rasakan pembukaannya keren. Perang nih. Tapi begitu selesai jadi sedih ya. Jadi campur aduk ya. Campur aduk. Jadi kalau kita nonton film begitu keluar ya kok kita sedih ya? Sedihnya itu bukan karena apa-apa ya, tapi memang ada feeling bahwa dramanya juga nyampe. Yang 30% ini pada akhirnya mengambil tempat karena plotnya biasanya ya kalau film yang namanya film gontok-gontokan action is a film action. Kamu tidak akan mendapatkan plot yang yang menyatu. Yang ini bukan karena film saya ya. Saya bilang film ini Film ini merupakan sebuah sinkronisasi kombinasi yang baik antara plot dan juga action gitu. Betul. Jadi semuanya menyatu ya. Nanti. Jadi umbrellanya kena. Hubungan ayah dan anak ini pada akhirnya dia kena. Betul. Walaupun 70% di situ gebuk-gebukan gitu. Tembak-tembakan. Sebetulnya yang utama adalah film ini adalah film pertama untuk pertempuran secara terbuka. Perang terbuka ini di sini, perang terbuka. Betul. Tapi saya nggak mau emphasize bahwa ini film perang gitu sehingga orang-orang berpikir ini filmnya tentara. Bukan, karena sebetulnya ini adalah ya sebuah tontonan. Seperti bagaimana kalau kita mengapresiasi ada film perang dari luar, dari Hollywood gitu ya. Ya udah seperti itu. Betul. Gitu. Jadi kita ingin memberikan itu juga ya Bu ya kepada penonton. Jadi nanti penonton yang menilai sendiri kayak aduh ternyata dapat nih dua-duanya, kirain film perang dulu gini, ternyata dapat juga. Berarti itu ya Bu ikatan emosional yang ingin dibangun, dibentuk. Kita pakai 4 kamera
4 kamera. Ya waktu diajukan gue bilang banyak amat loh gitu. Tapi memang itu yang membuat feeling apa yang terjadi di lapangan itu sama dengan apa yang dirasakan pada saat orang menonton. Oke. Nah, mungkin dari untuk Pak Rizal udah terlibat langsung dalam pembuatan film ini ya Pak ya. Tapi gimana sih kalau misalnya tadi kan Bu Ayu udah sempet bilang Pak Rizal sampai misalkan ngerasain sendiri, wah sedihnya apanya. Tapi kalau dari Pak Rizal sendiri gimana nih kemarin? Mungkin jadi ternyata pesan dari kan filmnya gimana gitu. Begitu diperintahkan mendukung film ini, perintahnya film ini film perang Jal. Oh harus bikin heboh perangnya dapat. Jadi setelah kita sudah bikin semaksimal mungkin dari ledakan aja mungkin. Lebih dari 20 loh. Ini kayaknya paling banyak. Lebih dari 20. Ledakan real. Dan itu bukan ledakan kecil. Ledakan besar. Jadi ledakan besar, mobil meledak, pos meledak. Banyak gitu ledakan. Udah spoiler. Udah ledakan besar tuh udah banyak sekali. Tapi begitu selesai, kok perangnya saya nggak dapet ya awal aja. Kok saya bisa keluar air mata itu, ini film perang tapi saya menangis, jadi bingung saya, jadi harus berkata apa tuh, PR saya nggak berhasil ya, kan? Dibikin ini film perang kamu harus seru perangnya. Sebetulnya kalau kembaliin ke diri saya tidak berhasil Mbak, karena perang itu dibikin rame, kalah dengan ending terakhirnya itu kayaknya. Ya masing-masing punya ini ya. Karena seorang tentara bisa mengatakan sangat terharu itu berarti ada emosi yang tersampaikan. Betul. Gitu loh. Tapi adegannya seru lah. Kalau saya bilang adegannya seru. Adegan fightingnya oke. Sebetulnya lebih ke sifat pribadi sih, pengalaman pribadi. Jadi contoh waktu saya mau penugasan, istri lagi hamil. Kebetulan di film itu juga sama. Itu. Iya. Jadi kayak mirroring ya. Iya. Jadi gue banget gitu kan. Iya, wah. Yang pertama gue banget nih. Di film itu 2 kali tugas. Saya juga tugas yang pertama belum nikah, masih biasa-biasa lah. Mau tugas aja. Begitu kedua itu lagi hamil 7 bulan lagi kan. Sudah ada keluarga. Tugas. Begitu pulang udah setahun dia kan. Udah lari-lari nih ayah bukan ya kan. Tapi ya kebetulan di film itu berbeda ya. Karena jadi di dalam film itu penugasan itu memang beratnya kita yang berangkat tugas itu berat di medan operasi, keluarga yang ditinggal itu berat, memikirkan yang di sana kan jadi pikiran nih. Betul. Sebenarnya jadi ya ada sisi kehidupan lain yang kita tidak tahu. Kan banyaknya film-filmnya percintaan yang gampang ya karena kita sehari-hari ya saya jatuh cinta sama siapa gitu ya, itu ada. Tapi sekarang kan ada tambahannya bahwa ini dalam konteksnya dimensi yang berbeda. Betul. Ternyata di dunia ini ada lagi yang kayak begitu, seberat itu. Jadi kita ingin juga mengapresiasi arti perjuangan sih sebetulnya. Bahwa keseluruhan perjuangan itu bukan hanya dari pihak yang pergi, tetapi juga yang ditinggalkan. Itu kira-kira. Iya, berarti dari film ini juga ingin mengangkat sisi humanisnya juga ya? Ya, sangat humanis. Jadi sehari-hari aja ini film dialami. Cuma tugasnya biasa, yang satu bapaknya pergi ke kantor, yang satu bapaknya pergi perang. Nah, perangnya diliatin, gitu loh. Wah, perangnya tuh ternyata pas. Mungkin juga bapak-bapak ini nggak pernah cerita sih sebetulnya, bahwa di sana dia tusuk-tusukan atau apa gitu ya. Ya kalau kayak begitu kan nggak bakal boleh juga sama istri untuk pergi gitu kan. Atau istri yang nggak tahu tiba-tiba suaminya nggak pulang lagi kan ya udah gitu. Nah ini dunia ini yang nggak pernah kelihatan secara gamblang kan. Betul. Nah di film ini sih perjuangannya, perangnya itu kita lihatkan. Jadi benar-benar dilihatkan ya, perjuangannya itu seperti ini, tapi nanti ada latar lagi di mana keluarganya yang tinggalkan seperti ini. Gitu. Jadi tapi nggak ngasih netron ya, maksudnya bukan dalam artian kalau kita berbicara drama banget yang gitu, enggak. Ini sangat natural lah gitu loh ya. Betul. Salah ntar gua ngomong kayak gitu, ntar diprotes sama
Apa yang lain? Nah, maksudnya memang dimensinya berbeda. Ini lebih deep lah, film Believe ya. Nah, kalau seperti itu Bu, tentang pesan ya Bu ya, kan tidak mudah ya kalau membaca pesan di dalam sebuah film. Nah, pada film Believe ini mungkin apa sih Bu pesan yang ingin disampaikan? Mungkin selain tadi Ibu sudah mention sisi perjuangannya, apakah ada lagi Bu? Gini, sekarang tuh banyak sekali orang berkasus antara hubungan sesama keluarga. Oke. Dan belum tentu seorang ayah itu dia mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga anak bisa memahami. Nah, ini adalah pencarian. Sama kok, saya misalnya sama bapak saya dulu ya, zaman dulu bapak saya ABRI, sama. Juga nggak ngerti kok maksudnya dia apa sih gitu. Nah, di sini tuh kita bisa bercermin dari situ. Dalam segala bentuk keluarga lah, itu ada hal yang akhirnya anaknya bisa memahami. Oh, maksud ayah saya ternyata begini. Tapi tinggal pertanyaannya, lu telat nggak menyadari itu di situ. Itu kembali lagi kok nanti pas pulang ya. Selain bahwa dia bisa mengapresiasi para pejuang ya, yang menjaga martabat bangsa, juga balik lagi ke sehari-hari. Betul. Saya masih mungkin bisa bercermin, saya masih beri keluarga yang lengkap. Kenapa nggak saya jalankan dengan baik? Dan satu lagi, zero to hero. Jadi semua orang bisa jadi hebat. Film ini mengatakan itu. Dari yang bukan siapa-siapa sehingga biografi yang saya baca ini menjadi seseorang yang luar biasa. Karena saya mengenal beliau sejak dari kecil. Jadi kami memahami betul bagaimana kondisi beliau pada saat itu. Sekarang menjadi seseorang yang kita hormati bersama. Dan saya sangat bangga loh bisa memvisualisasikan ini. Gitu loh. Jadi disitulah yang penting adalah kamu bisa bermimpi apapun, tapi kamu harus punya keyakinan. Makanya judulnya Believe. Betul. Jadi keyakinan ini yang dipegang. Kamu tahu kamu mau kemana, atau kamu belum mencapai sesuatu yang ke sana, tetapi kamu harus mempunyai keyakinan itu. Dan Bapak yang di sini, di film ini, dia bisa menularkan walaupun dengan cara yang nggak dipahami pada saat itu. Tapi pada saat si anak ini menjadi seseorang, menjadi sesuatu yang besar, dia tahu, oh bapak gue sebetulnya. Jadi message-nya, ya kalau saya bilang sih message-nya bisa klise ya, jadi zero to hero. Tetapi harusnya sudah lihat film ini bukan sesuatu yang itu, bukan yang tadi cuma begitu aja. Betul. Ada yang lebih deep daripada itu. Ya? Deep, yakin lah, pokoknya punya yakin, punya mimpi. Betul. Jadi ada takdir. Ya sebetulnya saya juga nggak tahu takdir laki keberuntungan ya atau apa. Kalau keberuntungan sebetulnya action yang kamu harus ambil. Jadi orang kalau beruntung ya, kalau menurut saya kamu beruntung. Kamu misalnya lihat saya mau foto sama Pak Rizal, tapi saya nggak ambil action, saya nggak beruntung, nggak bisa beruntung foto sama dia. Tapi kalau saya ambil action, bilang, lu untung banget sih foto sama gitu kan. Nah, yang di sini tuh begitu. Bagaimana dia akhirnya pada saat dia jatuh pada satu titik, nah si Agus ini ya jatuh pada satu titik yang dia merasa rendah. Kemudian dia mengambil sebuah action. Itu bukan keberuntungan, itu udah keyakinan. Gue harus melakukan ini. Kalau enggak gue nggak jadi siapa-siapa. Itu. Dan titik keberuntungan itu orang per orang, bukan keberuntungan. Titik yang kelihatan kayak keberuntungan itu datangnya nggak sama. Betul. Tapi harus tahu di mana tempatnya. Itu bukan. Oh, pinter ya gue ngomongnya. Ya itu berarti maknanya memang sangat dalam ya Bu ya. Iya tapi jadi jangan jadi berat dengar saya, jangan jadi berat. Pokoknya datang aja ke bioskop gitu loh, lihat untuk nonton. Karena kalau gitu kayaknya aku berat banget ya. Enggak berat. Jadi kita masukkan ke sebuah suasana di mana bisa sendiri merasakan itu. Betul. Nah, sebagai
ini kan Bu Ayi sudah banyak ya Bu yang melahirkan karya film yang berkualitas. Nah, harapan Bu Ayi apa sih Bu untuk film Believe ini? Nonton nanti? dong. Nonton dong. Nonton. Kayak gini loh. Kita kalau membuat, kita kayaknya udah kerja keras, kita ngomong di sini, kita podcast kesana sini terus nggak ada yang nonton ya. Sayang sih. Kalau menurut saya tonton, kalau nggak sayang filmnya. Menurut saya ini adalah satu bentuk pencapaian lagi ya, dari kami ya, dari kru film, dari sineas, dari Bapak TNI, dari bahwa kita bisa merger, kita bisa berkonsolidasi, membentuk sebuah karya. Kita sih mengharapkan tonton. Betul. Gitu loh. Ya, worth to watch ya Bu ya. Oh sangat. Ya, saya kadang-kadang kalau bikin film tuh ada yang saya nggak suka juga sih. Menurut saya nggak deh gitu. Tapi kalau yang ini saya mau nonton 10 kali bisa. Jadi saya sendiri ya gitu loh. Nggak ngebosenin. Kalau saya iya, kalau tetap saya seru iya. Gitu. Iya. Ya kalau saya iya. Kan ada, walaupun itu film saya sendiri ya kadang-kadang ya udah saya cukup segitu. Gitu. Kalau dari Pak Rizal gimana nih harapannya untuk film Believe? Karena kan TNI juga mendukung, betul. Jadi tidak cuma angkatan darat aja atau Kopassus saja, semua dari mulai dan alutsista juga keluar semua itu dari heli, pesawat Hercules, semuanya itu kapal perang itu keluar semua. Kapal perang didatangkan langsung dari Surabaya. Dari Surabaya. Ya karena itu yang di tahun 90 dipakai untuk membawa ke mana? Ke Timur-Timur. Berarti heli, dari Perak ya langsung ya Ibu. Ya. Perak ya itu. Dari Perak ya. Surabaya ya. Iya Tanjung Perak. Jadi semuanya dilibatkan. Oke. Jadi harapannya ya, karena di film itu kalau menurut saya banyak pesan moralnya. Betul. Pesan moral. Jadi yang saya bilang dari ugal-ugalan, gak karuan, beradalan bisa berubah 180 derajat, bisa jadi orang hebat. Nah itu. Betul. Dan itu tidak bisa saya ceritakan di sini. Iya. Yang penting nonton Pak. Kalau udah nonton baru. Oh iya ya, dulu bisa begini, kenapa begini kan? Jadi motivasinya itu dari mana? Betul. Atau yang tadi bilang baik, takdirnya itu dapatnya kapan? Oh setelah kejadian ini. Begini, takdir juga kita yang nentuin kok. Kalau kita dari, ya itu intinya ada banyak pesan moral. Ya khususnya banyak menceritakan kehidupan tentara juga lah. Jadi kalau misalkan tentara yang nonton, jelas pasti dia, itu saya banget gitu. Oh itu ya banget. kemarin itu gini. Gua banget. Itu gue banget. Jadi gini, kalau saya mengajak semua publik menonton, tentara harus bilang tonton dong tentara. Gitu dong. Yang penting nonton. Harus nonton plotnya gimana. Ya. Oke. Nah kita kan juga berharap ya Bu ya, dan Pak Rizal, kita berharap dengan munculnya film Believe ini kan di kemudian hari dapat melahirkan film-film bertemakan perjuangan ya, yang diambil dari peristiwa asli atau kisah nyata dari pelaku sejarah itu sendiri. Nah oke teman-teman, itu tadi kita baru aja ngobrol-ngobrol terkait film Believe nih yang nanti akan tayang ya tahun ini ya, insya Allah ya Bu ya. Juli 2024. 24. Oke, 24 Juli nanti buat teman-teman harus nonton, apalagi buat generasi muda harus tahu juga nih Bu. Nggak ngebosenin, nggak ngajarin, nggak nyekokin, jadi tonton. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ayi dan Pak Rizal. Oke. Menyatakan